Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, hidayah, taufiknya kembali kita dikumpulkan di tempat yang penuh pilihan ini di waktu yang mulia Allah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Beberapa yang lalu dari kita kegiatan yang luar biasa besar terutama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita lakukan daripada amal-amal tersebut, daripada puasa 10 Muharram, 9 Muharram, atau yang 9 dah acak jadi 10 11 Muharram, atau yang nyantuni anak yatim, sedekah, apa bagi bubur ya, dan lain sebagainya daripada amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nyambung kepada kajian kita yang kemarin masih di bab yang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Diingatkan di terakhir daripada kajian kita yang lalu bahwasanya ketika kita mendengar fadilah, keutamaan dan ajakan-ajakan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita diminta untuk meresponnya sesuai dengan ajakan tersebut. Senang, kita melok senang. Kalau kita disuruh sedih, kita melok sedih. Kita disuruh takut, kita melok takut. Melawan kalaupun ada standar kita yang tidak terpelok dengan ajakan-ajakan tersebut. Bagaimana kemarin itu contoh kan, disebutkan bahwasanya orang yang berpuasa itu senang senang ketika berbuka. Ya kita kalau memang belum ada rasa itu, kita balik ke standar kita, kepada standar syariah. Ya secara umum begitu juga rasa takut. Misal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk takut kepada dosa. Kita ngasa tak takut, berarti metran kita rusak. Kita benar ke? Kita tanam rasa takut. Aku harus takut dengan ini. Macam itulah cara kita berinteraksi, merespon ajakan-ajakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemarin kan kita bahas bagi seorang yang berpuasa ada dua kesenangan atau kebahagiaan. Nah, itu kita tanamkan. Kita harus bahagia. Dan sudah disebutkan juga kemarin contoh yang dipraktekkan oleh para sahabat di dalam merespon. Ketika dikatakan haram total, tidak bertanya lagi, langsung cerita kemarin Homer minuman keras yang bertahap pelarangan dari tidak apa-apa diperbolehkan sampai diharamkan. Sesuatu yang sangat disenangkan macam uji kita sekarang ini, macam minum kopi. Gewang nyantai, habis makan nyari kopi. Itulah juga dulu minuman keras. Bertahap dilarang karena banyak mudaratnya bagi badan kita, bagi manusia, maka dilarang. Nah, ketika datang larangan, sesuatu yang luar biasa memang jadi bagian dari kehidupan mereka, kontan langsung bertumpahan stop di rumah, langsung dibuang ditumpahkan di aliran pembuangan yang disifatkan di hadis itu. Di jalan-jalan kota Madinah itu, di pinggir-pinggir jalan itu
terjinguk aliran minuman keras, terbuang. Memang kalau ngapa pinggir-pinggir jalan di sana tuh tak tahu. Kalau sekarang mungkin sudah bagus penataan urusan selokan. Kalau di Tarim masih sebagian tidak, masih lebih kecoro lama. Belum ada banyu, memang kain jarang hujan jadi aliran banyu kurang ada. Jadi kalau ada tumpahan banyu pinggir jalan ada. Nah di Madinah dulu macam itulah, wong yang numpahkan khamar di saat dilarangnya khamar tersebut, belamburan di tengah jalan, pinggir-pinggir jalan, di lorong-lorong itu berhamburan. Hal-hal tersebut ini contoh bagaimana mereka merespon daripada perintah Allah dan Rasulnya, kontan langsung dibelok. Nah ini banyak fadilah-fadilah yang kita dengarkan. Semoga bisa menggerakkan hati kita untuk selalu berharap kepada apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Lanjut daripada fadilah atau keutamaan tentang puasa, ajakan-ajakan atau motivasi tentang puasa diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-a'malu indallahi azza wa jalla sab'a. Amalan mujibani wa amalan bi amsalihima wa amalun bi asyrati amsalih wa amalun bi sab'i mi'ah wa amalun la ya'lamu thawaba amilihi illa Allah azza wa jalla. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda tentang ragam daripada amal dan ganjaran-ganjarannya. Al-amal indallah azza wa jalla sab'a. Di satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi amal sesuai ganjarannya menjadi 7. Yang pertama amalan mujiban. Yang pertama ada amal ini ada 2 amal mujiban, yang mana amal ini kalau diamalkan mewajibkan. Mewajibkan apa? Mewajibkan seseorang yang amalkan tersebut mendapatkan sesuatu yang dijanjikan. Mujiban yang pertama. Kemudian yang kedua amalan bi amsalihima. Ada dua amal yang mana ganjarannya bi amsalihima. Persis dengan apa yang dilakukannya. Dosanya semisalnya atau pahalanya semisal perbuatan tersebut. Tak kata kelipatannya maksudnya. Suatu ganjaran yang diberikan sesuai dengan amal, kata kelipatannya. Selanjutnya apa? Wa amalun bi asyrati amsalih. Ada amal yang ganjarannya dikali 10 kali lipat. Ini macam-macam ganjaran. Terus selanjutnya apa? Ada amal bisa bi'imiatin. Ada satu amal yang dikasih ganjaran 700 kali lipat. Yang terakhir wa amalun la ya'lamu thawaba amilihi illallah. Yang terakhir ada amal yang la ya'lamu, tidak ada yang tahu thawaba amilihi, pahala orang yang melakukannya, melaksanakannya, mengamalkannya illallah, kecuali Allah azza wa jalla. Apa baik? Fa amal mujiban faman laqiyallah ya'buduhu mukhlishan la yusyriku bihi syai'an wajabat lahul jannah. Amal yang pertama mujiban 2 berarti kurang sikap. Wa man laqiyallah qad asyraka bihi wajabat lahun nar. 2 amal yang ganjarannya mewajibkan seseorang karena perbuatannya tersebut untuk menerima ganjaran. Yang pertama man laqiyallah, wong yang
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya meninggal tidak? Meninggal ya'buduhu mukhlishan. Yang mana hamba yang meninggal ini bertemu dengan Allah sedangkan dia ya'buduhu menyembah Allah mukhlishan murni, la yusyriku bihi syai'an, dia tidak mensyirikkan, tidak menduakan, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wong yang beriman kepada Allah meninggal dalam keadaan iman, wajibat lahul jannah, maka wajib mujib kan, yang wajib kan, maka wajib bagi dia masuk surga. Ini seorang yang meninggal dalam keadaan beriman sudah, walaupun berbeda-beda kayak prosesnya, tapi ada megang kunci surga, sudah ada catatan untuk masuk surga. Apa? Iman kepada Allah. Alhamdulillah atas keimanan yang sudah kita dapatkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kesulitan. Alhamdulillah. Jadi selalu sebagian disebutkan terus ala nikmatil iman, alhamdulillah, ala nikmatil Islam. Bersyukur ngapo? Saya sebab ngapo? Kalau belum masuk Islam, yo apa ke kita sekarang ni berusaha untuk masuk Islam? Tak tahu kita. Tidak tahu berapa banyak orang yang yo untuk urusan ibadah lagi lah. Apalagi nak nyari Islam, sarunya, dan bagiannya juga tidak seluruh orang dapat bagian tersebut. Dan kalau ada sebagaimana banyak daripada kawan-kawan kita yang baru masuk Islam malah dikucilkan. Dia dapat hidayah, dia Allah tunjuk petunjuk untuk masuk Islam. Sudah siapa diparaknya, baca dia dibimbing syahadatnya, sudah masuk Islam, keluarganya dah habis tu. Dewean dibuang. Kedewean ada baru mungkin belum sebulan ada kawan ayo ngajak baru mengenalkan daripada malam baru masuk Islam tak lama dari agama Buddha, habis kata keluarga beda ini buang, jadi keluar dia ngangkat jauh dari keluarga hilang. Yo walaupun itu kan cobaan yang Allah ujikan, tapi luar biasa yang baru masuk Islam ini, luar biasa perjuangannya yang yo patut kita acungkan jempol dan kita bersyukur dengan bertambahnya keluarga sudah. Makanya meseni kepada kawan-kawannya tadi, yo dulunya kamu ni lah, jangan tinggalkan apapun yang mungkin dibutuhkan sama dia. Baca, kalau baca rembukan, baca saling ajak, dan urus bimbingan selanjutnya buat dia mendalami Islam juga perlu diperhatikan. Ya alhamdulillah balik bersyukur kita tidak berpinta dengan dilahirkannya dalam keadaan Islam, tapi sudah dimudahkan, tinggal bersyukur. Apalagi banyak daripada kita dengan segala kemudahannya, dengan segala keutamaannya diberikan tanpa kita minta. Nah ini nak dijaga sebab sudah nyekel kunci surga sudah kita pegang. Tinggal kita jaga sampai nafas terakhir kita berhembus. Wajibat lahul jannah. Bagi orang yang nyago Islam sampai dia meninggal, maka wajib baginya surga. Tanpa mandang dosanya semak-mak, kunci sudah dipegang. Paling dikering dulu dia. Kalau ada salah agak nak dibersih dulu, nak disikati dulu. Sikati dulu, tak pantas masuk surga kotor-kotor kan? Tak tahu sikatnya dari apa. Kalau pakai sabun lemah, pakai sabun lebih banyak kan? Kalau disikat dengan hal yang lain, minta
minta dijauhkan. Makanya sebelum dikasak disikat di akhirat kage bebersilah dari sekarang, siapkanlah diri kita biar kita layak masuk surga. Walaupun sudah megang kuncinya gitu, ya. Dan mati dalam keadaan iman, tapi kalau kita kurang bersih, bakal dibersih gitu, biar layak masuk surga. Semoga kita dijaga dari hal-hal yang memotori kita, sehingga kita diharuskan untuk dibersihkan sebelum masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Itu mujib yang pertama, amal yang mewajibkan. Iman sampai kita meninggal wajib masuk surga. Wa man laqiya Allah qad asyraka bihi wajabat lahunna. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, meninggal sedangkan dia dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik dia tidak percayanya macam ateis tidak percaya keberadaan Tuhan. Mak inilah doanya je tu. Dia pikiran macam binatang itu dah hati pikiran banyak merambah di banyak negara, bahkan negara Saudi sekalipun banyak terjangkit. Kita maya ke Saudi itu ada Mekah, ada Madinah, ada. Tapi Saudi besar, bukan Mekah Madinah. Sampai di kota yang negara yang seperti itu, apalagi macam kita ni, macam hal ada. Ngapa? Kerana jauhnya dari lingkungan agama. Katik yang bahas cerita apa dia Tuhan, siapa itu Nabi, apa itu malaikat, katik orang sama sekali. Kalau Lembang alhamdulillah, belok sini majlis, belok situ majlis, lewat dikitnya ada ustaz, sebelah sana ada, pokoknya dapat mudah untuk mengingatkan kita keberadaan Tuhan. Walaupun sebenarnya untuk kenal sama Tuhan, ya tak perlu rambu-rambu yang macam tadi, tak perlu. Mati ke badan kita baik, pacak mengajak kita meyakini keberadaan Tuhan. Tengok matahari, tengok bulan bergantian teratur, teratur macam lampu ni beda. Kalau kita tengok ada siang mati apa hidup? Mati. Malam hidup dewek, mati dewek. Tidak, ada yang ngetet hidup mati. Perlu ni siang tak perlu mati ke. Teratur dia, siang mati, malam hidup. Ada yang gerak ke, ada yang kontrol. Matahari besar. Kalau kata yang kontrolnya tak, siang malam teratur. Katanya ada apa dia hal-hal banyak di pucuk langit tidak nyampak, kata lali. Siapa yang ngatur? Tanaman disiram, tanahnya sama, minumnya bagi banyak sama, keluarnya ada anggur, ada semangkuk. Mana? Keduk ni, ada tak semangkuk dalam tanah? Ada tak apel di bawah tanah kan? Dari mana? Aturan yang rapi, yang luar biasa. Badan kita ni, jantung ada tak tombol? Hidup jam sekian hidup ke? Jantung hidup. Jalan dewek dia, jalan dewek. Dan macam-macam lah. Kalau kita perhatikan, itu bakal membimbing kita kepada keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Badui, wong pedalaman ada. Wong pedalaman ketika didapati ada yang berbangga-bangga dengan ilmu. Oh, ini dia punya sekian dalil untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk tahu Allah. Ini ada Badui lewat. Kamu ni cerita ngelolo bahasa lewat pedalaman ini dikata ni. Kamu ribut banyak-banyak dalil untuk mengenal Allah, untuk tahu Sang Pencipta. Jangan tak perlu nak tahu sama Allah, itu tak perlu dalil. Tidak perlu dalil.
Kamu jengok kotoran unta. Jadi dibandingkannya sama kotoran unta, cara logikanya ni untuk mengadu tuan. Kotoran unta tu. Paca ado ni dari mana? Paca ado ni dari mana? Dari mana? Jawab, ya dari unta. Berarti ada sebab, ada hasil, berarti ada yang nyebabkan. Jejak yang kamu jengok tu. Jejak yang kamu jengok. Itu nando kenapa? Ada jejak. Jejak itu datang ada dia jejak. Tek. Antu berarti ada yang nyebabkan. Mana? Manusia. Kalau itu kotoran, jejak, lagi ada penyebabnya, ada penciptanya. Apa lagi alam semesta yang teratur luar biasa ini. Kalau nak detar kata umpama tu Big Bang ni, ledakan sekali, jedung, pacak tercetak. Ada bumi, ada laut, ada gunung. Uji dia dia tidak masuk akal ni. Orang pedalaman Badui yang ngomong cak ini, dia mempraktekkan cak mana tahu keberadaan Tuhan. Jadi ya luar biasa banyak hal, dan mereka yang jauh dari lingkungan yang macam ini dan jauh daripada mengingatkan ini, tidak jauh dari pikiran untuk mengenal Tuhan. Itulah namanya ateis tadi. Tidak ateis, tidak beriman atau tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Jadi antara juga yang ngomong tu komunis itu juga tidak percaya Tuhan. Tak, kita dijauhkan dari pikiran atau pemahaman yang seperti itu. Jauhlah. 2. Amal mujibat yang mewajibkan. Beriman, dan ini juga secara praktik juga di hal lain ada amaliyah yang terjadi didapati di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah dapati. Itu juga buah dari keseharian kita, bagaimana muamalah kita sama wong. Ada istilah wajib itu terjadi juga ketika ada terjadi 2 jenazah yang lewat di apa namanya, Rasulullah melewati jenazah tersebut. Ketika satu jenazah lewat, Rasulullah spontan mengucapkan wajib seorang tersebut. Wajib, kaget diceritakan. Sekali lagi ada jenazah lain lewat. Rasulullah spontan mengucapkan wajib bagi jenazah tersebut. Ketika didapati 2 hal yang berbalik, Rasulullah mengucap wajib bagi jenazah tersebut, kata Rasulullah. Masing-masing setiap jenazah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa dia? Dikata kewajibannya apa dia? Apa dikata kewajib? Wajib apa ya Rasulullah? Disebutkan oleh Rasulullah, untuk jenazah yang pertama aku katakan wajib bagi dia, artinya wajib bagi dia surga. Jenazah lewat, wajib bagi dia surga. Kenapa? Karena didapati wong-wong di sekitar dia, wong-wong yang menyaksikan jenazah tersebut beromongan galau dengan cerita-cerita atau kesaksian-kesaksian bahwa si jenazah tersebut wong baik. Di kesehariannya disaksikan gawe-gawe dia baik. Ini galak macam ini, gawenya baik. Cak ini gawenya baik. Cak itu. Dari omongan tersebut disimpulkan oleh Rasulullah, ditetapkan Allah mengatakan bahwasanya wong yang macam ini tanda-tanda wajib masuk surga. Jadi sum'ahnya, pendengaran wong tentang dia baik. Jenazah sikoknya lagi lewat, wajibat kata Rasulullah, wajib bagi dia neraka. Kenapa? Kata Rasulullah, sebab sekitarnya wong yang menyaksikan jenazah mereka yang menyaksikan jenazah tersebut itu ngomongi bahwa si jenazah ini banyak gawe yang tidak benar, gawe-gawe ahli neraka. Karena kesaksian tersebut menjadikan atau mewajibkan si jenazah tersebut masuk
Ragu. Itu ini apa? Spontanitas. Bukan diatur disengaja. Nah, makanya ulama kita membiasakan kita kita ketika mendapati jenazah, habis sholat jenazah ada teriakan isyhadu annahum min ahlil khair, saksikan bahwa dia wong baik, bagian dari golongan wong baik. Ngapo kita tafaulan ngambe harapan bahwasanya ucapan kita tadi dianggap sebagai kesaksian bahwa dia wong baik, sehingga meloi masuk ke dalam ucapan Rasulullah, wajabat lahul jannah, wajib bagi dia surga. Dengan kita bersaksi kalau yang hadir di hadapan jenazah tersebut wong ini wong baik, berharap besar wong ini dijadikan ahli surga, wajib baginya surga. Jadi ada dalil itu. Khair itu mengucapnya, khair itu baik. Kita saksikan bahwa si fulan itu baik. Itu bab zahir yang semoga bisa membantu keadaan, memperbaiki keadaan jenazah tersebut. Selanjutnya, waman amila sayyi'atan juziya biha waman arada an ya'mal hasanatan falam ya'malha juziya mithlaha. Ini ada tadi amal mujib. Selanjutnya ada jenis amal lain, amal yang ketika diamalkan ganjarannya semisal itulah, tidak kati kelipatan. Apa itu? Waman amila sayyi'atan juziya biha. Barang siapa yang melakukan suatu keburukan, kejelekan, maka dia diberi ganjaran sama kejelekan sikok itulah. Salah dia sekali, berarti satu itulah ganjaran. Dosanya cuma sikok. Ngapa cak itu? Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Gawe dosa. Ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, Allah tidak lipat gandakan, cuma sikok inilah. Kalau berdosa sekali, diinjuk hukuman sekali, diinjuk dosa sekali, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pacak baik Allah dilipat gandakan dosa orang yang melakukan perbuatan dosa, tapi tidak. Ngapo cuma itu berharap hamba-hambanya ini jadi yang taat, kalau baik kalau membukakan pintu kebaikan. Makanya ketika berbuat baik disambut, dilipat gandakan, tinjuk ini. Tapi ketika ada kesalahan sekali bukan nalak ke berbuat dosa, tidak. Itu menunjukkan pintu untuk hambanya balik. Bahkan waman arada ya'mal hasanatan falam ya'malha juzya mislah. Bahkan sebaliknya, saking besarnya rahmatnya Allah kepada hambanya, barang siapa itu tadi sikok dua amal yang diganjar semisalnya, tidak kata kelipatan. Kalau yang pertama karena rahmat Allah, berbuat dosa tidak diberi kelipatan, cuma dihukum sekali. Yang kedua daripada amal yang diberi ganjaran semisalnya sama baik, waman arada yaman. Ada orang yang kepengen beramal. Apa yang nak diamalkannya? Hasanah, kebaikan. Falam ya'mal, tapi dia tidak ngamalkan. Udah berniat macam kemarin kali dah. Oh ya, aku nak puasa Asyura. Puasa Asyura, nak puasa sehari penuh ada. Falam ya'mal, tidak kesampaian. Tapi niat kuat, pengen. Tak tahu apa dia, ada halangan sehingga muat dia tidak berpuasa. Juzya mislah. Allah tunjuk pahala dasar gitu dah. Macam gaji pokok. Diinjuk pahala dasar. Diinjuk pahala buat dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mislah. Katik kelipatan, makanya nak nyebutnya gaji pokok tadi, ganjaran pokok. Ngapa? Sebab membedakan wong yang berniat terus mengamalkan, itu dia dapat pahala, terus ada kelipatan pahala yang Allah janjikan yang luar biasa kelipatan.
Jadi kasihnya Allah wong yang kepengen berbuat baik, niatnya baik, ada pahala saking ngajak kepada hambanya biar beramal. Paling tidak yo jangan berniat yang tidak bagus atau kosong dari ini niat. Banyak ke niat, aku nak ini, aku nak itu, pengen ini. Kalau ada rezeki aku nak macam ini, aku nak berbuat macam ini. Banyak ke ni niat. Kalau memang dapat misal berhayal lalu tender, bukan berhayal, adalah awasan ini caknya kau kapsa ada aku kalau dapat ini bukan nazar tapi nazar wajib gitu. Cuma berniat baik, berniat kepengen ini kalau rezeki ini lancar, lokak ini dapat sekian buat tangga sekian aku nak paling tidak bersedekah bagi kau dia dah. Ada sedekah beras lah, ada siapa yang menggali sekiranya yang butuhkan nak diinjuk yang ada dan lain sebagainya. Ya kalau memang tak sampai, lewat lokal ni pahala dia dah dapat. Tapi kalau memang benar dapat dan dilaksanakan yang apa yang diniatkannya, itu dapat pahala niat tadi, pahala diamalkannya tadi juga berlipat ganda kita dapat. Tapi kalau ini syahid pembahasan kita, kalau tak kesampaian, dia berniat baik tapi tak kesampaian, dia dapat pahala. Macam wong tadi itu yang dia berbuat dosa, Allah tunjuk sikuk ganjarannya dibalas. Ini wong yang berbuat baik tidak kesampaian ngamalkan, diunjuk juga oleh Allah kebaikan walaupun tak sampai melaksanakan apalagi melaksanakan. Dua amal yang pahalanya tidak kati kelipatan, diganjar dibalas sesuai dengan amalnya. Selanjutnya wa man amila hasanatan juzia asyran. Terus ada satu amal yang ketika diamalkan Allah lipat gandakan 10 kali. Misal tadi yang berniat tadi dah, dapatnya sekian jadi sudah mulai di sisi gini sekian masuk musola, sekian buat beras, sekian buat ini sisi gini. Berniat baik, arada ayamal hasanah, wa amila biha, dia ngamalkan hasanat tersebut juzia asyra, maka dia diberi ganjaran 10 kali lipat daripada hal yang digawi gitu. Ini rahmatnya Allah berniaga sama hamba-hambanya ngalah. Kau beramal ambil kau lebih sehingga semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu amal yang dikali 10 kali lipat. Ada lagi jenis amal yang diganjar 700 kali lipat. Wa man anfaqa malahu fi sabilillah dhu'ifat lahu nafaqatuhu. Ad-dirhamu bi 700 wad dinaru bi 700. Kemudian ada ganjaran pahala yang satu amal kalau diamalkan 700 kali lipat. Apa itu? Harta yang seseorang infakkan, harta tersebut fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, di sebab-sebab khair yang dibutuhkan oleh di jalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Du'ifat, maka dilipat gandakan, lahu, bagi dia, nafaqatuhu, infaknya dia, ad-dirham bi 700, 1 dirham dikali 700 dirham. Dinar 1 dinar bisa 700 kali lipat. Itu di ayat juga disebutkan ada, yang ayat sumbulah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap di setiap ranting itu ada 7 ada dari Quran di Al-Baqarah. Jadi setiap ada putih itu ada 10, pokoknya diibaratkan dalam Al-Quran tersebut yang totalnya lipat ganda pahala ketika diinfakkan fisabilillah itu menjadi 700
700 kali. Terus selanjutnya yang terakhir, ada suatu amal yang tidak diketahui pahalanya, pahala wong yang melaksanakan kecuali Allah, yaitu syahid. Pembahasan kita pada malam ini apa itu? Wasyamu lillah azza wa jalla la ya'lamu thawaba amilihi illallah azza wa jalla. Puasa lillahi ta'ala. Puasa apa pun itu. Puasa kerana Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamu thawaba amilihi, tidak tahu wong yang melaksanakannya illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Besar, luar biasa. Kalau tadi hitung-hitungan kali lipatnya, tapi pahala Allah tutup wong lain tidak tahu berapa jumlahnya, berapa ganjarannya, yang menunjukkan luar biasa besarnya. Itu ragam macam-macam amal, macam-macam ibadah sesuai ganjaran. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Menit dulu ya. Ada ya? Kita cari, mungkin adalah pembayaran. Kita cari. Jadi itu syiar yang awal, yang niat awal untuk disebutkannya. Biasanya juga tidak dimudahkan kalau yang memang total katibaiknya, total katibaiknya. Urusan ngurus jenazahnya, urusan nyolatnya kali kabur. Tidak katimbean. Kadang-kadang satset pun. Tidak terkencing lagi untuk yang mencapai syahadu anna Muhammadan. Allah tidak gerakkan. Kalau memang total katimbean bahasanya wong itu biasanya kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tanda bahwa ada kebayaan yang ada sama jenazah tersebut. Adapun kita mengkali apa ya, kita nak nyebut macam nak berbohong sama Tuhan ya. Saksi ke bahwa dia wong baik ya. Wong ini cak ini. Untuk kita pribadi, kita cari mengkali ada satu waktu jika dia gawe baik apa segala macam. Kita saksikan kebaikan dia. Bisa jadi dengan kebaikan itu menunjuk syafaat dia, pacang hapus apa yang luar biasa besarnya di mata manusia mungkin buruk, pacang hapus tadi. Biasanya kalau Allah mudahkan gawe baik, apalagi di luar ini dia sudah kemampuan dia, sudah kapal dia, tapi digerakkan kata, digerakkan nyolat, digerakkan mengurusi dia. Itu ada hal-hal positif yang berlaku, yang terjadi antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita biarlah antara dia sama Allah, kita berharap ampunan buat dia. Untuk pengucapan kita tadi biar tidak macam menyaksikan sesuatu yang tidak berhak dia. Kita cari bilang untuk lemahkan hati kita cari. Bisa jadi kita kan tidak tahu, tidak 24 jam sama dia. Tidak, bahkan sebagian dikatakan di kitab-kitab pun ada sebagian dituliskan coba kita nanggapi wong biar hati kita juga tetap bersih, tidak. Intinya menguat atau menunjuk kita solusi untuk kita bisa bersusun sama wong. Macam mana setiap wong yang lewat sama kita tertutup, terselip misalnya kita jalan pagi ada batang lewat ada, misalnya kita batang itu jangan panjang-panjang dinding rumah ada. Berlewatan kita tak terjengok dia ngapa terlewat sedengat di belakang pohon misalnya. Kita ada uzur untuk kita tinjau keluasan untuk berprasangka baik sama kita. Bisa jadi ketika kita tak terjengok di belakang pohon dia lewat berbatasan atau pintu tiang misalnya. Di belakang tiang ini yang luput dari pandangan kita. Allah terima taubat dia.
Set lewat sini sudah. Yang sebelum dia melewati pohon atau tiang ini, dia buru, di sisi Allah pas lewat, dia mengkali berdetak, ya Allah, aku minta taubat sungguh-sungguh. Lewat, cuman sepintas lewat pohon kan, jadi orang baik, jadi orang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat. Itu dah kita tahu. Itu cara solusi ulama ngajarin kita biar kita mudah untuk husnuzon. Untuk husnuzon. Ya itu tadi kita berat sebenarnya. Sebab kenapa ya? Macam bohong tadi. Macam bohong sama diri dewe itu nyengok bohong macam itu. Tapi kita tadi cara kita untuk muka kita mudahkan kita untuk husnuzon. Mungkin ada amal. Apalagi kita saksikan tadi itu banyak orang yang dimudahkan untuk mendoakan dia. Harapan kita orang itu baik kalau insya Allah kita tadi banyak macam yang tadi itu di pembahasan tasawuf di babnya luar biasa banyak disebutkan gitu. Selingan macam ini cukup sikok kita baca dari sekelan untuk mudahkan kita beramal, di antaranya macam tadi berkeyakinan, bahkan disebutkan sebagai kita bukan taubat tadi, bisa jadi lewat pohon tadi berseliwahan tertutup sama pohon sini, wong yang paling dibenci Allah pas lewat jadi wali Allah. Tidak tahu gitu. 7:21. Terus ada pertanyaan, lanjut kalau tidak kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatil lana fi dinina ma ahli al-qudri wa tadhakkar. Rabbi wafiqna